Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada kesempatan hari ini, itu tema bulanannya adalah fondasi kekristenan. Itu makanya saya sebut seri fondasi kekristenan. Nah, saya ambil subtemanya, yaitu membangun di atas fondasi yang teguh. Jadi fondasinya itu teguh, kuat. Ya. Membangun di atas fondasi yang teguh. Apa yang kita bangun di atas fondasi itu, apa yang kita mesti bangun? Nah, itu kita akan belajar. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan fondasi kekristenan? Supaya kita tahu fondasi kita benar nggak? Karena kalau salah fondasi, bangunannya nggak kokoh. Ya. Kurang dalam, bahaya. Kedalaman, mahal. Harus sesuai standar. Nah, itu yang kita akan pelajari. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi ini ditujukan kepada orang percaya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi di sini ada perintah, bangunlah. Yang dibangun adalah diri kita sendiri. Jadi yang membangun diri kita sendiri itu, tanggung jawabnya adalah kita sendiri. Amin. Nah, yang kita bangun adalah manusia batiniah kita. Manusia apa? Batiniah. Karena manusia itu punya dua unsur. Yang kelihatan, fisik. Kelihatan nggak? Fisiknya. Masa ganteng gini nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Ganteng nggak? Ini kelihatan. Kelihatan kan? Itu yang jasmania, yang lahiriah. Dan jangan lupa, dalam diri kita ada unsur yang tidak kelihatan, yang rohania atau yang batinia. Nah, yang kita harus bangun adalah manusia rohani kita. Yang kita bangun harus manusia batinia kita. Kalau manusia yang kelihatan ini jasmani, itu kita perhatikan sebagai support system. Sebagai apa? Support system yang membuat kita bisa membangun manusia batinia kita. Sebab kalau kita nggak sehat, kita bengek, sakit-sakitan, sulit untuk bisa beribadah, sulit untuk bisa baca Alkitab, sulit untuk bisa berpikir jernih. Makanya kita harus sehat, olahraga N1, N2 sampai encok 2 tahun. Ya, jadi jelas. Pertanyaan di awal, apa yang kita mesti bangun? Yang kita mesti bangun adalah manusia batinnya. Jangan sampai salah. Terus hanya kumpulin duit, banyak harta kita. Kita olahraga sehat begitu, perutnya langsing, nge-gym hampir seminggu 3 kali. Wah, badannya bagus. Tapi mentalnya, rohaninya, ketika ada masalah, dia kabur, dia gantung diri. Yang lebih celaka seluruh sekalian, badannya sehat, tegak, tinggi begitu, masuk ke gym, treadmill, larinya begini. Saya bilang, ini aneh nih, lucu, jadi begitu sama melambai. Salah tuh, badan sehat tapi mentalnya masalah. Dan dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi doa terjemahan lain mengatakan dalam pimpinan Roh Kudus. Peliharalah dirimu. Jadi selain kita bangun, kita mesti maintain, pelihara. Bangunan kalau nggak dipelihara, lama-lama lapuk. Peliharalah dirimu, demikian. Jadi peliharanya serius, demikian. Dalam kasih Allah, sambil perhatikan, menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa tuh? Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa tuh? Untuk hidup yang kekal. Jadi kita harus membangun manusia batinnya kita ini karena dia punya nilai kekal. Amin, saudara sekalian. Kalau fisik nilainya nggak kekal. Saudara sehat sampai umur 70, 80. Nanti mati juga nggak? Mati nggak? Mati. Ada orang the strongest man in the world. Badannya besar, ototnya. Ini. Itu sama paha saya. Gedean dia. Dia bisa ngangkat 500 kilo. Kira-kira menurut saudara saya bisa ngangkat berapa kilo? Cuma 10 kilo menghina saudara ya. 70-80 saya masih kuat lagi. Ini 500 kilo. Kuat, luar biasa.
ketika dia sakit punggungnya, usianya udah mulai tua, dia begini. Tuh, saudara. Makanya harus yang punya nilai kekal. Amin. Saudara jangan pusing. Kenapa gua jadi Kristen 20 tahun? Ekonominya kok nggak naik-naik ya? Tadinya naik sepeda, cuma naik motor. Itu bukan masalah, amin. Jangan sampai saudara jadi, aduh gimana ya? Salah tuh. Kalau sampai ada persoalan, jadi Kristen 20 tahun masih tetap naik motor, nggak ada masalah, amin. Jadi Kristen 20 tahun, rumah saya masih aja tuh. RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sehingga selonjor saja susah banget, susah sekali. Nggak ada masalah. Amin, saudara sekalian. Kayaknya nggak terima nih ya, mau kaya semua. Karena banyak yang salah. Dulu saya ingat banget. Dia kasih motivasi. Jadikan semua bangsa sultanku. Dia kutip Matius 28 ayat 19. Yang benar apa saudara? Jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Murid itu ditingkatkan kualitas rohaninya. Bukan jadi sultan, ditingkatkan hartanya. Jangan sampai salah. Yang kita bangun manusia batinnya kita. Makanya kita harus segera mulai komitmen untuk mulai membangun manusia batinnya kita. Makanya saya sebut start strong, finish stronger. Coba katakan start strong, finish stronger. Mulutnya monyong dikit. Start strong, finish stronger. Coba bilang. Aja. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya itu, gambaran anaknya itu siapa? Yesus. Supaya ia, anaknya itu, Yesus namanya, menjadi yang sulung di antara banyak, menjadi yang sulung. Kalau anak kan biasanya anak sulung, anak yang pertama kali lahir namanya anak sulung. Anak yang paling terakhir namanya anak bungsu. Saya ini bukan anak sulung, bukan anak bungsu, tetapi anak, pinter, anak ganteng. Anak tengah. Jadi tengah. Kakak saya, ada adiknya, kakak saya lagi, kemudian saya, kemudian ada lagi 2. Jadi saya tengah. Istri saya juga anaknya tengah. Anak nomor 5. Saya anak nomor 3. Jadi klop, saudara. Jadi Yesus itu yang sulung. Maksud sulung di sini, karena dari kata Yunani prototokos. Coba katakan prototokos. Kalau Yunani itu kos-kos. Kairos, Kronos, Makarios. Kerja di kantor pos, jadi jongos, saudara ya. Melengos, itu bahasa Yunani kuno, saudara ya. Kata prototokos, itu artinya firstborn. Yang pertama kali lahir, yang pertama kali dalam urutan, yang paling tua. Itu comparative degree. Dia yang superlatif. First in rank, first in time, first in place, yang duluan mencapai, ya. Sehingga mempengaruhi, influence, sehingga sangat dihormati, menjadi kepala, yang menjadi contoh prinsip kepala. Nah, kata prototokos itu dari kata pro, artinya before, sebelum. Nah, luar biasa kan? Jadi Yesus itu jadi prototipe manusia yang punya karakter seperti yang Bapa kehendaki. Di mana Adam yang pertama itu gagal. Adam yang pertama itu diprediksi, diproyeksi harus menjadi contoh, ya, di mana manusia diciptakan memiliki gambar dan rupa Allah. Tetapi Adam yang pertama itu gagal. Kenapa? Tidak taat. Tapi Adam yang kedua yang disebut eskatos Adam, Yesus, itu berhasil mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Itu Yesus. Adam gagal. Sehingga Adam kedua, atau Adam yang terakhir, karena nggak ada lagi ketiga keempat, yang sudah berhasil. Nah, kita harus contoh yang sudah berhasil itu. Bagaimana bisa berkodrat ilahi, yang punya filosofi melakukan kehendak Bapa. Yang makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah capcay puyung hai siomay barongsai. Makananku ialah, Yohanes 4 ayat 34, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Dia, kehendak Bapa, itu manusia serupa dengan gambaran anaknya. Atau serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ketika manusia diciptakan, rancangannya adalah ketika manusia diciptakan, yaitu Adam yang pertama, memiliki gambar rupa Allah, karakter ilahi.
seperti Allah, seperti penciptanya. Amin, saudara sekalian. Adam gagal, dia makan tuh buah. Sebenarnya yang ngambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu siapa? Hawa. Hawa ambil. Kemudian kan suaminya di sebelah. Dia paksa, makan loh, nggak makan, awas loh. Adam teor, dia makan juga. Udah. Dasar wanita ya. Coba kalau Adam betul-betul tahu, nih si miliknya itu berjahe, nggak boleh karena Elohim Yahweh melarang kita makan buah itu. Kalau kamu mati, matilah sendiri. Tuh begitu mestinya, betul nggak? Kalau Yesus itu di Taman Getsemani, itu kan di Taman Eden, gagal. Di Taman Getsemani, ketika dia hendak nanti disalibkan, dia berkata, ya Bapak, kalau boleh, cawan ini penderitaannya, berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia nggak makan itu, tapi dia tanggung. Makanya Adamnya berhasil. Dia sebagai Adam yang berhasil. Itu jadi contoh. Amin, saudara. Makanya teladan kita itu Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang kita harus bangun. Visi GBI itu menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah proses panjang yang disebut dengan proses metamorfose. Coba katakan metamorfose. Itu dari dua kata, meta. Meta itu change. After. Tadi kan ada before. Contohnya Yesus. Ketika kita berubah, kita mengalami metamorfose. Itu yang disebut perubahan sempurna. Binatang yang mengalami metamorfose sempurna. Contohnya apa? Kerupuk. Kupu-kupu. Metamorfose sempurna. 4 tahap. Telur, larva atau ulet, kemudian kepompong, baru lahir kupu-kupu. Beda sama kecoa. Kecoa itu cuma 3. Pas lahir, bayi kecoa. Bayi kecoa sama tuanya mirip-mirip, cuma bedanya itu kecil, yang ini gedean. Itu metamorfose tidak sempurna. Nah, kita diharapkan mengalami metamorfose sempurna, artinya beda sama sekali. Sebelum kita jadi Kristen, sama setelah kita jadi Kristen, harus berubah. Coba lihat kiri kanan, Kristennya berubah apa enggak? Lihat. Kalau nggak berubah, 20 tahun jadi Kristen, ke gereja, jahatnya jalan terus. Cuma di gereja doang baiknya. Kalau di gereja angkat tangan, haleluya, nangis-nangis. Tapi di rumah galaknya minta ampun. Kalau yang datang sama pasangannya, suami istri, coba lihat. Ini mengalami metamorfose sempurna atau enggak? Jangan-jangan dia kecoa nih. Yang cuma di gereja doang baik. Saya kalau di gereja doang baik, di rumah nggak baik, istri saya yang paling tahu. Hingga apa? Kalau saya khotbah, dia duduknya di belakang. Coba apa? Nggak mau dengerin, dia makan kacang aja. Cecepnya cuma bisa ngomong doang. Dia gitu saudara. Saya malu. Ya. Apalagi anak saya. Ya, papa gua mah di gereja doang dia tuh alim, di rumah malah alim. Mateng dah lu. Ya. Mana anak gue? Saudara. Ya harus berubah, amin saudara sekalian. Dan berubah itu nggak bisa cepat untuk bisa mengubah kodrat manusia yang berdosa, sinful nature yang ada dalam diri kita ketika kita lahir. Kan kita lahir udah cenderung dosa. Anak kecil nggak diajarin bohong aja udah pinter, betul nggak? Ada penelitian psikologi, anak ketika kecil itu bisa manipulatif. Dia waktu tanya, kok bisa manipulatif? Gimana? Iya. Kalau dia ada apa-apanya, ada maunya, dia pura-pura nangis. Kalau nangis, bisa malam-malam. Kira-kira tuh anak mau ngapain? Lapar, betul nggak? Tuh. Memang dia nggak bisa ngomong, mama, aku lapar, minta susu. Namanya baik kan nggak bisa ya. Tapi dalam kasus tertentu, walaupun dia kenyang, dia minta perhatian sama orang tuanya dengan nangis. Ketika disamperin ini, dia diem. Ketika ditinggal, nangis lagi. Harusnya kan nggak begitu. Nah, itu manipulatif. Makanya mesti diproses tuh. Kalau enggak, sampai tua pun bukan hanya manipulatif, menipu. Cuman baik di depan, datang nusuk dari belakang. Itu kodrat dosa, hukum dosa. Yang oleh Martin Luther, non posse non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa. Jadi dikit-dikit berbuat dosa. Kecenderungan hatinya jahat, berbuat dosa. Nah, kalau saudara merasa, kenapa saya bawanya kalau itu mau melakukan kesalahan mulu ya? Itu berarti ada bagus tuh, ada kesadaran. Seperti Paulus, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat aku lakukan. Itu bagus, ada indikasi, saya mesti berubah nih, kalau begini terus bisa mati masuk neraka. Tapi kalau orang berbuat dosa, nuraninya diem aja. Itu saudara, biar jadi pendeta sekalipun, dia mati, nggak mungkin masuk surga.
Karena masuk surga, orangnya nggak boleh jahat. Nah, ambil dikit saudara ya. Makanya ada yang bilang di surga itu ya, banyak kadang-kadang jemaat yang biasa. Justru di neraka banyak pendeta yang masuk ke situ. Sebab apa? Ngomong doang baik, tapi jahat. Tadi saya diskusi siang sih ya. Pendeta itu yang dia perhatiin yang salamannya lama, sama yang kaya doang. Kalau sama yang kaya, Pak, apa kabar? Apa kabar? Sama yang susah, jangan gili gua. Aduh. Pendeta seperti itu saudara sekalian, hanya melihat orang yang kaya yang bisa menguntungkan. Itu jahat. Lu jangan jadi pendeta aja. Jadi apa? Jadi ojol ya. Jadi harus mengalami metamorfose manusia yang berkodrat ilahi. Seperti Kristus contohnya. Nah Paulus itu bukan hanya bisa ngomong. Dia mengalami proses luar biasa setelah bertobat. Makanya dia berani berkata, ya, kalau aku hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Dia bilang, ya, aku hidup ini karena anugerah. Aku hidup, aku harus berubah. Semua yang Paulus ajarkan itu, ajaran Kristus. Amin, saudara sekalian. Makanya apakah kita membangun manusia batiniah kita atau enggak? Ini pertanyaan besar. Amin, saudara. Apa dasarnya? Kalau kita baca 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Itu judulnya, kalau suruh baca ya. Kan suruh punya Alkitab nih. Nah, itu judulnya dasar dan bangunan. Jadi untuk bangunan itu harus punya dasar. Nah di ayat 9 itu kita diibaratkan bangunan Allah. Bait Allah. Oikos itu bangunan. Bangunan Allah. Ada yang mengatakan manusia itu bait Roh Kudus. Di mana Allah, Roh Allah diam di dalamnya. Nah yang menjadi bait Roh Kudus yang pertama mencapai puncaknya adalah siapa? Yesus. Makanya Yesus berani berkata, runtuhkan bait Allah itu. Waktu itu bait Allah yang kedua yang dibangun Salomo itu masih berdiri tegak. Nanti dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yohanes mencatat yang dimaksud dengan bait Roh Kudus itu, bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Orang baru tahu yang Yesus maksudkan bait Allah yang diruntuhkan kemudian dibangun itu adalah dirinya. Dia bangun dalam ketaatan. Nah kita juga begitu. Jangan mempersoalkan bait Allah ketiga itu nanti di Israel tuh, di Yerusalem. Di mana sekarang ini ada rumah ibadah agama lain. Kalau itu dibangun, itu kan mesti diruntuhkan, dibangun di daerah situ. Itu kan perang dunia ketiga. Orang kita senggol dikit aja dia bacok, saudara. Apalagi rumah ibadahnya diganggu. Nggak mungkin di situ. Kalau terjadi betul-betul perang dunia ketiga, habis dunia ini. Sekarang aja perang di Israel itu belum tuntas, sudah setahun lebih. Kalau para pendoa, saya ikut dalam gabungan pendoa itu, udah doain terus setahun, nggak berubah. Belum ada tanda-tanda. Perang Ukraina juga begitu, udah setahun. Kan Israel tuh Oktober tahun lalu tuh, bukan Oktober 2024, tahun lalu sampai sekarang. Itu kalau suruh baca, lihat tuh ya Gaza itu hancur lebur. Baru-baru ini tanggal 7 Januari kemarin. Berapa hari tuh? 5 hari yang lalu. Los Angeles, saya lihat hancur lebur. Rumah jadi abu begitu banyak. Sampai saya bilang, kok bisa begini ya? Tulis kan Los Angeles ada Hollywood, betul nggak tulisannya? Di sini siapa yang pernah ke LA? 1, 2, 3, puji Tuhan ya. Yang minimal Lenteng Agung ya. Los Angeles itu ada di negara bagian yang namanya California. California itu 1 kilometer dari Kali Malang, saudaranya. Nah, itu saudara, saya bingung. Ini kan musim dingin. Desember sampai Februari itu musim dingin. Suhunya 9 sampai 12 derajat. Ini paling 20. Istri saya lagi meriang aja, makanya pakai jaket. Saudara nggak pakai jaket nggak masalah, sebab 20 derajat. Di sana 9 derajat. Saya pernah ke Korea, suhunya minus. Jadi kalau saya maaf kata buang ludah, itu langsung jadi es gitu. Kalau jadi es, ambil lagi, masukin air putih dingin, saudara ya. Di sana kok bisa kebakaran? Ternyata katanya ada badai, apa namanya itu? Angin. Saya lupa namanya ya. Kecepatannya 130 km per jam. Luar biasa ya. Sehingga diduga area yang terbakar itu 20-30% kota Los Angeles. Los Angeles itu luasnya 1000 km persegi. Yang saya baca ya. Dibandingkan Jakarta, Jakarta lebih kecil. Karena luas Jakarta ada yang tahu 661,5 km persegi. Kalau bisa bayangin ya, yang terbakar anggap 20%, berarti kan 200 km persegi. Jakarta anggap aja, biar gampang hitungnya 600. Kalau 100 km persegi berarti 1/6. Kalau 1/6 kan 1 Jakarta Timur, habis semua.
Aduh, puing-puing, kebakaran. Kok bisa ya kebakaran sampai begitu? Ada yang mencoba menjelaskan, karena anginnya tuh kenceng Pak. Ya angin kenceng, sekenceng-kencengnya, kok bisa sampai habis begitu? Ada yang bilang karena nggak ada pemadam kebakaran yang memadai. Sehingga anginnya, ketika nyala, ada percikan, ditiup, terus loncat anginnya. Sampai segeleng-geleng kepala. Di sini siapa yang punya rumah di California? 1, 2, 3, puji Tuhan ya. Nggak kebakar ya? Puji Tuhan ya. Ada Pak, saya punya. Dekat Kalimalang gitu sebuah rumah saya ya. Dasarnya apa? Coba lihat. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Jadi, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, dia itu ahli bangunan. Dijelaskan yang cakap. Telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang ini saudara dan saya harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Kalau tidak memperhatikan, bisa salah. Ada teman saya, kalau saya sebut, saudara tahu. Dia renovasi rumahnya cukup besar. Dia ini sedikit, nggak pakai arsitek. Ketika jadi, dia pikir seneng nih, gue bisa. Ya. Ketika kamar yang berdekatan itu buka pintu bareng, nggak bisa, karena beradu. Kok bisa beradu? Salah ternyata, musinya yang satu bukannya ke dalam, yang satu keluar. Ini beradu kok, nggak bisa keluar. Karena dia bukan arsitek, dia pendeta. Nah, Paulus ini ahli bangunan Allah. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun. Karena tidak ada seorang pun, nggak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya harus Yesus Kristus. Tadi Ibu Nani hampir 4 kali tuh menyebutkan Yesus itu sebagai dasar bangunan rohani kita. 4 kali atau 5 kali. Kok bisa tahu ya? Oh, tadi pagi dia di belakang saya. Dia ikut dengerin juga. Ya. Jadi saudara, dasarnya mesti Yesus. Amin. Gak ada dasar lain. Yesus itu batu penjuru. Batu penjuru itu batu yang menentukan bangunan. Jadi bangunan itu bagus atau enggak tergantung batu penjurunya. Kalau batu penjurunya bukan Yesus, bangunan kita, bangunan baik Roh Kudus itu di dalam diri kita ini salah. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 itu memang jarang dikhotbahkan. Itu merupakan kutipan. Kalau saudara lihat itu kutipan dari Perjanjian Lama. Kisah 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang bangunannya itu bukan ahli. Dia nggak tahu. Yaitu kamu sendiri, orang Israel. Makanya disalibkan Yesus. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Kemudian langsung menjadi ayat penginjilan. Dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dianya itu Yesus yang batu penjuru itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi fondasi kekristenan kita itu Yesus Kristus. Amin. Kalau orang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia mengaku Kristen, itu bukan Kristen, tapi Kristen-Kristenan. Nggak bisa enggak. Dasarnya mesti Yesus. Amin, saudara. Ada terjemahan bahasa Indonesia yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Mengatakan begini, karena kebaikannya Allah telah mengajarkan saya menjadi seorang ahli bangunan. Jadi Paulus bisa jadi ahli bangunan Allah. Itu karena dia belajar. Amin. Nah, kita juga begitu. Kalau kita membangun manusia rohani kita, manusia batinnya kita, kita harus belajar. Kita ini murid. Amin, saudara sekalian. Nggak peduli siapapun saudara, murid. Makanya kita bukan hanya murid, tapi menjadikan orang lain yang kita kenal, keluarga kita murid. Murid itu ditingkatkan kualitasnya. Kualitas apa? Kualitas rohaninya. Kualitas imannya. Saya yang meletakkan dasar. Dan Apolos itu rekannya. Yang membangun di atasnya. Tetapi orang yang membangun di atas dasar itu haruslah berhati-hati. Jangan sampai saudara mendengar ajaran sesat. Sehingga saudara salah membangun. Salah mindset. Begitu. Sebab tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain dari yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu dasarnya. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus itu Adam kedua yang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi blueprint yang kita harus tiru. Maka kalau jadi Kristen tetapi tidak makin seperti Kristus, jangan-jangan percayanya itu bukan kepada Yesus yang original, tapi Yesus yang lain.
Paulus itu menjadi ahli bangunan yang cakep, wise master builder. Itu bukan tanpa belajar, dia belajar. Nah, kata wise master builder itu artinya chief kontraktor, kontraktor kepala yang tahu mana yang mesti dibangun duluan, mana pondasinya, dia tahu. An architect superintendent in the erection of building. Arsitek yang mengepalai pembangunan sebuah bangunan. Karena dia tahu semuanya. Ah, itu Paulus. Nah, kata wise master builder itu dari kata sophos arkitekton. Arkitekton itu dari kata arche dan tekton. Tekton itu carpenter, tukang kayu. Nah, sophos itu wise. Sophos juga artinya skill, punya skill. Expert. Nah, yang menarik, satu kamus menjelaskan sophos itu artinya forming the best plan and using the best means for dikatakan for their execution. Jadi forming, membentuk rencana yang terbaik, best plan. Nah, rencana yang terbaik adalah rencana Allah, di mana rencana Allah semula manusia segambar serupa dengan Dia, yang sudah dicapai oleh Yesus. Nah, itu the best plan. Kemudian using the best means for their execution, menggunakan alat yang the best juga supaya eksekusinya itu tercapai. Amin, saudara sekalian. Makanya di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk bisa menjadi bangunan rohani yang kuat, yang kokoh, kita harus mau dibangun. Arche itu, saudara, yang kepala, yang pertama kali. Yang pertama kali tahu, ini mesti begini. Nanti saya jelaskan, kenapa Paulus kok disebut yang pertama, yang disebut ahli membangun manusia batini, yang jadi leadernya, yang awalnya. Tekton itu worker in wood, jadi yang mengerjakan pekerjaan kayu, carpenter, builder, dan sebagainya. Nah, tadi saya katakan, coba supaya benar-benar yakin, 1 Korintus 3 ayat yang 9. Itu dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita ini bangunan Allah, yang kita harus bangun. Nah, untuk membangun itu harus punya pondasi. Katakan pondasi. Pondasi kita, tadi saya sudah jelaskan. Pondasi kita itu adalah Yesus Kristus. Harus kita ingat. Jangan sampai pondasi kita yang lain. Nggak kuat. Master atau blueprintnya udah jelas. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, ini pertanyaan penting. Dasarnya Yesus. Yesus itu siapa? Matius 16 ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-murid dan orang-orang yang mengikuti dia. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau saudara ditanya, ya, saya bertanya kepada saudara, siapakah saya ini? Saudara akan jawab. Yang udah kenal lama, itu Cecep, anaknya Tio Unpo. Nah, itu saudara. Kalau yang kenal lagi, itu Cecep tuh. Dia lulusan Pancasila. Nah, itu saudara. Itu Cecep tuh. Yang istrinya namanya Kenapa nggak disebut? Takut nanti nama istrinya, nama orang tuanya, repot nanti ini masuk YouTube, saudara ya. Tahu saudara, itu dia tuh, yang umurnya baru 12 tahun. Nah, itu saudara, nggak mungkin dia. Bisa jelaskan, kenapa? Tahu, kenal. Ya. Apalagi Pak Freddy, saya tahu tuh, kecilnya suka main badminton. Tahu olahraga badminton? Itu olahraganya badminton. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon. Karena sebelumnya ketika ditanya, siapa aku ini? Ada yang menjawab Yeremia, ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab salah satu nabi. Salah satu nabi yang terakhir siapa? Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis baru dipenggal kepalanya, yang bangkit. Makanya dia tanya murid-murid, menurut kamu siapa aku ini? Jawab Simon. Jawab siapa? Simon siapa? Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang. Terus tahu nggak? Petrus bisa ngomong begitu. Itu yang menggerakkan siapa? Bapa di surga. Karena tepat banget. Nggak mungkin Simon Petrus bisa seperti ini. Makanya Yesus bilang, kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepada siapa? Simon. Nyanyi itu Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Bapa sendiri yang menyatakan Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Yang hidup pada waktu itu, yang bisa dilihat, bahkan bisa diraba. Dan aku pun berkata kepadamu, Yesus bilang, engkau adalah
Petrus, bukan satu kebetulan, Petrus artinya batu karang. Batu karang itu batu yang kuat, meskipun diterpa ombak berkali-kali, berulang-ulang, bertahun-tahun, dia kokoh berdiri. Itu batu karang. Beda sama batu, satu kali juga kuat. Batu bata, batu bata nggak kuat. Apalagi batu bata sekarang, nggak kuat. Batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu fondasi yang kuat. Sampai digambarkan alam maut tidak bisa menguasainya. Manusia kan rentan, pasti bisa mati kapanpun. Betul nggak? Karena maut. Baru-baru ini ada rekan pendeta, saudara, sebagian kenal. Tadi Pak Enceng ngomong, Pak ini meninggal ya? Dia bilang, iya. Umur berapa? 62. Yang nggak tua-tua amat ya. Iya, dibandingin Pak Enceng tua amat. Ya dikit. Ya. Tuaan Pak Enceng kali ya, saudara. Meninggal. Waktu saya besuk, aduh. Remajanya saya tahu, karena itu rekannya Pak Gembala. Waktu datang tuh bertiga tuh. Pak Gembala, beliau, sama satu lagi. Datang diperkenalkan, saya ingat banget. Ini namanya Pak Kristanto Herwanto. Nama baptisnya Filipus. Ini disebut namanya tadi tuh. Jonathan Bintoro Hadiprojo. Yang ini disebut lagi namanya. Kenal. Sama anaknya juga saya masih kenal. Meninggal. Jadi kita bisa meninggal kapanpun. Pendeta bisa mati nggak? Jangan semangat begitu, saudara. Bisa. Tadi pagi saya kan coba sama nih ilustrasi bahwa kita bisa meninggal. Dia bilang, enaknya sih Pak, Bapak jangan meninggal duluan, biar kami ini jemaat yang meninggal duluan. Saya bilang, cakep. Coba tuh, siapa yang ngomong tadi ya? Sebaiknya sih Bapak jangan meninggal duluan. Nanti siapa yang nguburin Pak? Dengan kami ini duluan. Makanya jemaat yang baik, biar dia mati duluan. Tapi saya kasih tahu ke orangnya, bener gak dia ngomong begitu? Itu baik banget ke orang, saudara, puji Tuhan ya. Biar kami duluan Pak yang mati, nanti kamu siapa yang nguburin? Bener. Makanya kalau mau duluan silahkan, saudara ya. Nah, Paulus itu mengatakan atau dikatakan akan tetapi Saul semakin besar pengaruhnya. Ini setelah dia bertobat. Di pasal 9 kan pertobatan Paulus. Dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Dia bingung. Karena orang Yahudi yang tinggal di Damsyik tidak bisa mengkoneksikan Yesus yang hidup 33,5 tahun itu sebagai Mesias. Tapi Paulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita nggak usah pusing-pusing, kita sudah terima aja. Kalau sudah mau belajar, bisa. Yesus itu Mesias, artinya yang diurapi, yang diutus oleh Allah, hamba Allah, Ebed Yahweh, yang datang mati, disalibkan, yang menebus dosa kita semua. Itu udah dibuktikan oleh Paulus. Makanya nggak usah ragukan, amin. Nggak usah diragukan, dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Itu fondasinya, amin. Kita mulai bangun. Makanya nggak usah perdebatan. Udah nggak usah ada perdebatan lagi. Yesus juru selamat atau bukan? Dia juru selamat. Orang Bapa yang mengatakannya. Amin, saudara. Jadi jelas fondasinya. Selain fondasi yang saya mau jelaskan, ketika kita percaya Yesus, Efesus 1 ayat 13, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena waktu ya, saya nggak bacain satu-satu ayat. Nah, Roh Kudus yang dimeteraikan Efesus 1 ayat 13, itu menjadi down payment. Coba katakan down payment. Itu di Efesus. Nah, di Korintus, ini juga Paulus bilang, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Kalau bahasa Inggris, down payment. Dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi, Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita ketika kita percaya, itu down payment. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang membuat kita bisa berdoa tepat seperti yang Bapa kehendaki. Makanya, Roh Kudus yang dalam diri kita harus diaktifkan. Yang bahasa Inggris, activated. Diaktifkan, activated, diaktifkan. Makanya kemana-mana minta pimpinan Roh Kudus. Amin. 2 Korintus 1 ayat 22, bahasa Inggrisnya jelas. Who also seal itu meterai. And give us the spirit. Spiritnya S-nya huruf besar. In our hearts as a down payment. 2 Korintus 5 ayat 5 sama. Yesus itu, Roh Kudus itu, Roh sebagai give us the spirit as a down payment. Jadi saudara sekalian jelas, kita harus membangun manusia rohani kita ini karena sudah dikasih down payment. Jangan bangun yang lain. Dan waktu kita terbatas. Kalau kita kuat, kita jaga kesehatan, kita bisa umur 80. Waktu saya kunjungi nyelawat itu, ada pendeta umur 82. Giginya masih rapi.
masih sehat. Ketika ngobrol-ngobrol, saya baru tahu, saya agak vertigo nih. Kalau diri lama, saya agak goyang-goyang begini. Vertigo. Ada pendeta lebih tua lagi, masih bisa nyetir dari sini ke Bandung, nggak digantiin. Hebat tuh. Masih bisa berenang, bolak-balik begitu, kayak kecebong. Emang hebat nih. Tapi sayang katanya, saya agak budek. Dia sendiri ngomong, kalau ngomong, hah, jadi budek. Tuh. Ada yang tadi cerita juga tuh, pendeta 83. Jadi kalau khotbah, tremor. Saudara-saudara, kalau pendeta tremor begini, jemaatnya juga begini ya, pasti. Tapi masih mau khotbah. Bagus tuh. Pas Stephen Tong 84, dia khotbah. Itu kalau dia khotbah, dia kan mic-nya pakai headset. Dia begini. Tapi ketika naik mimbarnya kan ini kan cuma 3 langkah. Itu lebih tinggi, mesti dipapak. Tapi 1 jam masih kuat berdiri. Dia bilang begini, nanti saya juga nggak lama pasti mati. Ada deadline-nya. Amin. Kalau Kejadian mengatakan karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu Alkitab yang ngomong tuh, Kejadian 6 ayat 3. Kalau Mazmur Musa yang nulis, masa hidup kami berapa tahun? 70. Kalau kuat 80. Kalau kuat itu 80. Berlalunya buru-buru. Jadi tiba-tiba kok udah segini? Saya aja kaget. Saya kok umur sudah segini ya? Perasaan saya. Saya kenal dia tuh sejak umur 16. Kayaknya saya baru 17 tahun, baru umur 17 ya. Umur saya udah segini. Aduh, saya kan hampir tiap hari ngaca. Saudara nggak tiap hari kali ya? Karena kurang ganteng ya? Saya hampir tiap hari kan ngaca, saya lihat. Kok ada di sini sih kerutannya nih? Saya kan suka nonton YouTube saya. Saya lihat, ya kepala gua kok rambutnya mulai berkurang. Semua kalau udah tua pada kurang, betul nggak? Kurang pendengaran alias budek. Ngomong juga kadang-kadang lupa ingat. Jadi kurang daya ingat. Kurdata juga. Nggak punya daya tangkapnya, nggak cepet. Udah gitu, makan nggak bisa banyak. Betul nggak? Yang banyak apanya? Pantangannya. Makan lemak-lemak, jangan kolesterol om. Makan yang manis-manis, jangan diabetes. Tuh, susah kan? Mau makan apa? Susah. Kemarin waktu saya kondangan, makan kan di meja. Jadi dilayani begitu. Waduh, saya makan. Padahal lauknya kecil-kecil, ada 9 macam begitu. Saya bilang, begitu diimpor dari tetangga saya lagi. Makan. Karena kan banyak pantangannya. Cukup. Tahu nggak siapa yang mengekspor dan bagi saya? Tahu nggak siapa? Cukup. Saya kebanyakan. Menu yang terakhir saya kagak makan. Yang keberapa tuh? Wah, ini kebanyakan. Masih lagi. Tahu nggak siapa yang ekspor makanan di sebelah saya? Dia, lu makan juga mesti banyak. Bebek dikasih ke saya, sop dikasih ke saya, ayam dikasih ke saya. Aduh, tahu gitu gua bawa bungkusan. Masukin di rumah, kasih kucing. Makan tuh hotel bintang 5. Kucing paling bilang, makasih ya, enak banget nih. Enak loh. Orang satu porsi, satu orang itu 1 juta. Jadi saudara sekalian, tubuh kita terbatas, amin. Yang sampai udah tua baru sadar, ya saya mesti berubah. Udah terlambat. Karena ada deadline. Deadline itu tulisannya begitu, deadline. Bukannya dead mati, deadline. Ada batasnya, batas udah nggak bisa dirubah lagi. Blueprintnya sudah ada. Foundationnya udah dikerjakan. Down paymentnya udah diberikan. Deadline-nya udah dikasih tahu. Jangan sampai nggak membangun, amin. Tapi aja Pak, terlambat. Makanya di awal saya bilang, start strong. Mulainya mesti secepat-cepatnya. Kalau dalam dunia kerja, asap, tahu asap? Kalau merokok tuh asap tuh. Asap tuh ASAP, as soon as possible. Komitmen. Makanya saya sangat bersyukur, sangat bangga kalau ada jemaat yang rajin ibadah. Yang aneh cuma satu ya, sekretariat. Saya bangga dan saya suka jemaat yang rajin. Yang juga berubah, amin. Nah, itu. Sebab apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini berarti orang Kristen. Kamu senantiasa taat, apalagi dikatakan senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus serius. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jadi bukan hanya waktu Paulus hadir, baru. Kemudian
Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus udah nggak ada lagi di antara kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Itu Allah mengerjakannya melalui rohnya yang kudus. Lakukanlah segala sesuatu pembangunan manusia batinnya kita itu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantah. Minggu, ya ke gereja lagi. Ya, pendetanya dia lagi ngomongnya a. Jangan, datang aja. Amin, saudara sekalian. Jangan sampai kita hadir on off. Kita nggak mengerjakan. Karena nggak ada, apalagi nggak ada gembalanya nih ya. Oh, gua nggak datang. Jangan. Ada nggak ada gembala, tetap datang. Amin. Jangan sampai seperti tukang yang nakal. Jadi dia kalau ada yang ngawas mandor, dia ngeceknya cepet. Nggak ada mandor, dia pelanin aja. Tuh, saudara. Ini kan tukang yang kurang ajar, betul nggak? Kita jangan seperti tukang kampungan gitu. Ada nggak ada, diawasin nggak diawasin, tetap serius. Amin. Saya percaya deh. Saya kan ketika saya kerja, ada bos nggak ada bos, saya kerja serius. Ada beberapa orang karyawan yang kadang-kadang kalau bosnya keluar negeri, dia makan siang, setengah 12 udah keluar. Pulang dari makan siang setengah 3. Setengah 3 dia pura-pura begini. Jam 5 dia langsung pulang. Bahkan di mana ya? Saya lupa tuh, di luar negeri. Waktu work from home, itu dia pakai mouse yang namanya mouse jiggler. Mouse jiggler ini itu membuat mouse itu seolah bekerja, ada berubah, tetapi sesungguhnya orangnya nggak ada. Namanya mouse jiggler. Dan ketika diteliti ternyata di seluruh dunia para pekerja 62% kagak kerja. 62% tuh separuh lebih. Jangan-jangan orang Kristen dari 100 cuma 1-2 yang mengerjakan keselamatannya. Makanya nggak heran hidupnya tidak berubah. Nah, kita jangan. Amin, saudara. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sehingga ketika waktu kita tiba, kita sudah siap. Sehingga Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus